Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki Gunung Fuji, hiduplah tiga orang sahabat bernama Hana, Sakura, dan Yuki. Mereka dikenal di seluruh desa karena kecantikan dan semangat petualangan mereka yang tak pernah padam. Suatu pagi yang cerah, saat kabut tipis masih menyelimuti lembah, mereka memutuskan untuk mendaki jalur terpencil yang jarang dilalui orang. Kota para tetua, jalur itu menuju sebuah goa misterius yang selalu diselimuti kabut abadi. Setelah berjalan selama beberapa jam, melewati hutan bambu yang rimbun dan sungai kecil yang jernih, mereka akhirnya tiba di depan mulut goa. Benar saja, kabut tebal berwarna putih susu berputar-putar di pintu masuknya, seolah menyembunyikan rahasia besar di dalamnya. Udara terasa dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah dan lumut. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut mereka. Dengan saling berpegangan tangan untuk menguatkan satu sama lain, mereka melangkah masuk ke dalam kegelapan yang berkabut. Di dalam goa, cahayanya sangat minim. Satu-satunya, penerangan datang dari lentera kecil yang dibawa Yuki. Suara tetesan air dari langit-langit goa menggema, menciptakan suasana yang magis sekaligus menegangkan. Mereka terus berjalan menyusuri lorong yang terasa semakin menurun. Tiba-tiba, Hana yang berjalan paling depan berhenti. Ia menunjuk ke suatu titik di dinding goa. Di sana, mereka melihat kristal-kristal aneh yang memancarkan cahaya biru dan ungu, menerangi jalan di depan mereka. Pemandangan itu begitu indah, seolah mereka sedang berjalan di antara bintang-bintang. Semakin dalam mereka masuk, kabut di sekitar mereka mulai berubah warna. Dari putih susu menjadi pelangi yang lembut, berputar-putar seperti tarian aurora. Perasaan aneh menyelimuti mereka, seolah gravitasi sedikit melemah. Mereka merasa ringan, hampir melayang. Sakura, dengan mata berbinar, berkata, "Teman-teman, lihat ujung lorongnya." Di depan mereka, sebuah cahaya terang benderang terlihat, menjanjikan sesuatu yang luar biasa di baliknya. Dengan langkah yang dipercepat, mereka berlari menuju cahaya itu. Saat mereka keluar dari lorong goa, mata mereka terbelalak tak percaya. Mereka tidak lagi berada di kaki Gunung Fuji. Pemandangan di depan mereka adalah sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Langitnya berwarna lavender, dengan dua matahari kembar yang bersinar lembut. Padang rumput hijau zamrud terhampar luas, dihiasi bangga-bunga yang kelopaknya berkilauan seperti permata. Sungai yang mengalir di dekatnya memiliki air berwarna keperakan. Namun, yang paling membuat mereka terpana adalah para penghuni dunia ini. Di kejauhan, sekawanan kuda putih dengan tanduk spiral yang bersinar di dahi mereka, unicorn, sedang terbang anggun di udara. Sayap mereka mengepak dengan megah. Di tepi sungai, seekor rubah dengan bulu berwarna pelangi dan 3 ekor yang melambai-lambai dengan anggun sedang minum air. Makhluk-makhluk lain yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya berkeliaran dengan damai. Ada kelinci-kelinci kecil dengan telinga menyerupai kelopak bunga, dan burung-burung yang nyanyiannya terdengar seperti alunan melodi harpa. Hana, Sakura, dan Yuki berdiri membeku, mencoba mencerna semua keajaiban ini. Mereka telah memasuki sebuah dunia fantasi yang hidup. Saat Haruka, Yumi, dan Akiko baru saja menginjakan kaki di dunia yang sama sekali berbeda dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Hutan yang tadinya gelap dan berkabut, kini berganti dengan padang rumput hijau yang terhampar luas di bawah langit berwarna ungu lembut. Udara di sini terasa begitu segar, dipenuhi aroma bunga-bunga aneh yang mekar di mana-mana. Kelopaknya bersinar seperti permata. Mereka bertiga berdiri terpaku, mata mereka melebar karena takjub. Akiko, yang paling pemberani, adalah yang pertama kali melangkah maju. Kakinya yang tadinya ragu-ragu, kini terasa ringan saat menyentuh rumput selembut bludru. "Teman-teman, lihat ini!" serunya, menunjuk ke kejauhan. Haruka dan Yumi mengikuti arah pandangnya. Di sana, di dekat sebuah sungai jernih, yang airnya berkilauan seperti kristal, sekelompok kuda sedang minum. Tapi, ini bukan kuda biasa. Mereka memiliki surai berwarna perak dan tanduk spiral yang bersinar di dahi mereka. Itu, unicorn, bisik Yumi. Suaranya bergetar karena kagum. Dia selalu mengira makhluk itu hanya ada di dalam buku dongeng. Para unicorn itu
tampak begitu anggun dan damai. Salah satunya mengangkat kepala, menatap lurus ke arah mereka dengan mata birunya yang cerdas, seolah menyambut kedatangan mereka di negeri ajaib ini. Perlahan, mereka melanjutkan perjalanan. Setiap langkah membawa mereka pada keajaiban baru. Dari balik semak-semak beri berwarna emas, seekor rubah melompat keluar. Bulunya bukan oranye biasa, melainkan perpaduan warna pelangi yang berkilauan di bawah cahaya matahari kembar yang menggantung di langit. Dan yang lebih menakjubkan lagi, rubah itu memiliki 3 ekor lebat yang bergoyang-goyang dengan anggun. Rubah itu memiringkan kepalanya, menatap mereka dengan penasaran, lalu berlari kecil mendahului mereka, seolah ingin menunjukkan jalan. Haruka, yang mencintai binatang, tidak bisa menahan diri. Dia berlutut dan mengulurkan tangannya. Ajaibnya, rubah itu tidak lari. Ia justru mendekat dan menggesekkan kepalanya yang lembut ke tangan Haruka, mengeluarkan suara dengkuran kecil yang menenangkan. Dia sangat lembut, kata Haruka. Senyum terkembang di wajahnya. Mereka mengikuti si rubah pelangi menyusuri jalan setapak yang terbuat dari beta-beta bercahaya. Di sepanjang jalan, mereka melihat lebih banyak lagi makhluk luar biasa. Burung-burung dengan sayap transparan seperti kaca patri terbang di atas kepala mereka, menyanyikan melodi yang indah. Kelinci-kelinci kecil dengan telinga menyerupai kelopak bunga teratai melompat-lompat riang di padang rumput. Bahkan, serangga di sini pun tampak istimewa, seperti kumbang yang cangkangnya bertatahkan permata dan capung dengan sayap yang berpendar dalam gelap dunia ini. Seperti mimpi yang menjadi nyata, ucap Akiko, matanya berkaca-kaca. Semua kekhawatiran dan ketakutan yang mereka rasakan saat memasuki goa tadi seakan sirna, tergantikan oleh rasa takjub dan kebahagiaan murni. Mereka merasa seperti telah menemukan surga yang tersembunyi. Saat hari mulai sore, dan langit ungu mulai berganti menjadi oranye keemasan, rubah berekor 3 itu membawa mereka ke sebuah pohon raksasa yang batangnya begitu besar, butuh puluhan orang untuk melingkarinya. Di dahan-dahan pohon itu, terdapat rami-rama kecil yang terbuat dari kayu dan dedaunan, diterangi oleh lentera-lentera yang cahayanya hangat dan lembut. Dari salah satu rumah pohon, turun sesosok makhluk kecil yang tampak seperti peri hutan, dengan sayap capung di punggungnya. Ia tersenyum ramah kepada mereka. "Selamat datang, para pengembara dari dunia lain," katanya dengan suara semerdu alunan lonceng angin. Haruka, Yumi, dan Akiko saling berpandangan. Petualangan mereka di dunia ajaib ini, sepertinya, baru saja akan dimulai. Di tengah hutan lebat yang tak pernah terjamah, Juna, Saki dan Akari berdiri terpaku di hadapan sebuah gua yang diselimuti kabut tebal. Udara terasa dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah dan misteri yang menggoda. Mereka saling berpandangan. Mata mereka menyiratkan perpaduan antara rasa takut dan penasaran yang tak tertahankan. Dengan tekad bulat, mereka melangkah masuk, meninggalkan dunia yang mereka kenal di belakang. Kabut seolah menelan mereka, membuat setiap langkah terasa seperti lompatan ke dalam ketidakpastian. Cahaya matahari perlahan meredup, digantikan oleh kegelapan pekat yang hanya bisa ditembus oleh cahaya redup dari lentera yang dibawa Akari. Suara tetesan air yang menggema di dinding gua menjadi satu-satunya musik pengiring perjalanan mereka. Semakin dalam mereka melangkah, kabut semakin menipis, dan sebuah cahaya aneh mulai terlihat di ujung terowongan. Bukan cahaya matahari, melainkan pendaran warna-warni yang menari-nari. Dengan hati berdebar, mereka mempercepat langkah. Apa yang mereka temukan di ujung sana benar-benar di luar imajinasi. Gua itu ternyata adalah sebuah gerbang menuju dunia lain. Langit berwarna ungu lembayung dengan 2 matahari kembar yang bersinar lembut. Padang rumput hijau zamrud terhampar luas, dihiasi bango bunga yang berkelip seperti bintang. Saat mereka masih terpesona oleh pemandangan itu, seekor makhluk agung mendekat. Seekor kuda putih dengan surai perak yang berkilauan, dan sebuah tanduk spiral di dahinya. Seekor unicorn! Makhluk itu menatap mereka dengan mata birunya yang bijaksana, seolah menyambut kedatangan mereka. Tak jauh dari sana,
seekor rubah dengan bulu berwarna pelangi, dan 3 ekor yang melambai-lambai angin, melompat-lompat riang di antara pepohonan kristal. Juna, yang paling berani, perlahan mendekati unicorn itu, mengulurkan tangannya dengan ragu. Makhluk itu menundukkan kepalanya, membiarkan Juna menyentuh tanduknya yang hangat. Tiba-tiba, Saki berteriak kecil sambil menunjuk ke langit. Sekawanan burung dengan sayap kaca transparan terbang melintas, menciptakan alunan melodi indah saat sayap mereka bergesekan dengan udara di tepi sebuah danau berwarna perak. Sekumpulan kura-kura dengan cangkang bertabur permata sedang berjemur. Dunia ini adalah sebuah simfoni keajaiban, sebuah negeri dongeng yang menjadi nyata. Mereka menyadari petualangan mereka baru saja dimulai. Setiap sudut dunia baru ini menjanjikan keajaiban yang lebih besar, makhluk-makhluk yang lebih unik, dan misteri yang menunggu untuk diungkap. Akari mengeluarkan buku sketsanya, mulai menggambar makhluk-makhluk luar biasa yang mereka temui. Saki, dengan kameranya, mengabadikan setiap momen magis, sementara Juna berusaha berkomunikasi dengan Huan-Huan itu melalui bahasa isyarat dan senyuman. Mereka merasa diterima di dunia ini. Hewan-hewan itu tidak menunjukkan rasa takut, justru rasa ingin tahu yang besar. Rubah pelangi itu bahkan mendekat dan menggesekkan tubuhnya ke kaki Akari, seolah meminta untuk dielus. Mereka tertawa bahagia, melupakan sejenak dunia asal mereka. Di sini, di negeri antah berantah ini, mereka menemukan sebuah kebebasan dan keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di benak mereka. Bagaimana mereka bisa sampai di sini? Dan yang lebih penting, adakah jalan untuk kembali? Atau mungkin mereka tidak ingin kembali? Sambil menatap 2 matahari yang mulai terbenam di ufuk, mereka berjanji satu sama lain untuk menjelajahi dunia ini bersama-sama, mengungkap setiap rahasianya, dan menghadapi apapun yang menanti mereka di depan. Keesokan paginya, Aki, Haru dan Yumi terbangun oleh suara gemericik air yang lembut. Mereka membuka mata dan mendapati diri mereka berada di tepi danau yang airnya berkilauan seperti berlian. Langit di atas mereka berwarna ungu muda, dengan awan-awan kapas yang melayang perlahan. Suasana begitu damai, jauh berbeda dari ketegangan saat mereka pertama kali tiba di dunia ini. Seekor rubah pelangi berekor 3, yang mereka panggil Kiko, menyenggol tangan Haru dengan lembut, seolah menyuruhnya untuk bangun. Haru tersenyum dan mengelus bulu Kiko yang halus. "Selamat pagi, Kiko. Kamu juga sudah bangun ya?" Aki meregangkan tubuhnya, merasakan udara segar memenuhi paru-parunya. "Aku tidak pernah merasa setenang ini seumur hidupku." Yumi, yang sudah duduk sambil memeluk lututnya, menatap ke seberang danau. "Lihat," katanya pelan. Di seberang danau, sekelompok unicorn sedang minum air. Tanduk mereka bersinar lembut di bawah cahaya pagi. Di udara, burung-burung dengan sayap transparan berkicau merdu, menciptakan melodi yang menenangkan. Semua makhluk di dunia ini tampak hidup dalam harmoni yang sempurna. Saat matahari mulai naik lebih tinggi, seekor naga air yang agung muncul dari tengah danau. Sisiknya berkilauan dalam spektrum warna yang tak terhitung jumlahnya. Naga itu menatap mereka dengan mata bijaksana, seolah sudah mengetahui tujuan mereka sejak awal. Tanpa sepatah kata pun, naga itu menundukkan kepalanya, menawarkan punggungnya yang lebar. Aki, Haru, dan Yumi saling berpandangan. Mereka tahu, ini adalah saatnya. Dengan bantuan beberapa hewan lain, mereka naik ke punggung naga air itu. Kiko melompat dengan lincah dan duduk di pangkuan Haru. Naga itu kemudian bergerak dengan anggun, melintasi danau, membawa mereka menuju sebuah air terjun raksasa yang airnya tampak seperti tirai kristal cair. Mereka bisa merasakan energi yang kuat saat mendekati air terjun. Cahaya pelangi menari-nari di sekitar mereka, dan udara terasa bergetar. Naga itu tidak berhenti, melainkan terus maju menembus tirai air terjun. Untuk sesaat, segalanya menjadi putih, menyilaukan. Ketika cahaya mereda, mereka mendapati diri mereka berada di dalam gua yang sama, tempat petualangan mereka dimulai. Kabut tipis masih menyelimuti pintu masuk gua. Tetapi, kali ini rasanya berbeda. Tidak lagi menakutkan, melainkan terasa seperti selubung perpisahan yang lembut. Mereka turun dari punggung naga. Naga itu menatap mereka sekali lagi,
Dan dalam pikiran mereka, mereka mendengar suara yang dalam dan menenangkan. Dunia kami akan selalu mengingat kebaikan kalian. Bawalah kedamaian ini kembali ke duniamu. Setelah itu, naga tersebut perlahan mundur kembali ke dalam air terjun. Dan tirai air itu pun menutup. Seolah tidak pernah ada celah di sana. Kiko menggesekkan kepalanya ke kaki Haru untuk terakhir kalinya. Lalu, dengan lompatan lincah, ia menghilang ke dalam kegelapan gua. Aki, Haru, dan Yumi berjalan keluar dari gua. Sinar matahari sore menyambut mereka, menerangi hutan yang sudah mereka kenal. Udara terasa biasa saja. Tidak lagi magis. Mereka saling menatap. Senyum Haru terukir di wajah mereka. Petualangan itu nyata. Apa kita akan bisa kembali? Tanya Yumi pelan. Aki menggeleng. Mungkin tidak, tapi kita tidak akan pernah melupakan dunia itu. Haru mengangguk setuju. Dunia itu telah mengubah kita. Kita membawa sebagian dari keajaibannya di dalam hati kita. Mereka bertiga berjalan menuruni gunung, meninggalkan gua berkabut itu di belakang. Mereka tidak lagi hanya 3 wanita biasa. Mereka adalah penjelajah dunia lain, pembawa kenangan akan unicorn, rubah pelangi, dan naga bijaksana. Petualangan mereka mungkin telah berakhir, tetapi warisan dari dunia ajaib itu akan hidup selamanya di dalam diri mereka, mengingatkan mereka bahwa keajaiban bisa ditemukan di tempat yang paling tak terduga. Perjalanan pulang mereka terasa lebih ringan, dipenuhi oleh kedamaian dan kebijaksanaan baru yang mereka peroleh. Dan mereka tahu, ikatan persahabatan mereka kini sekuat sihir itu sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kisah Aki, Haru, dan Yumi sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe cerita BBG, dan nantikan cerita-cerita menakjubkan lainnya dari kami. Sampai jumpa. Di tengah hutan berkabut, Aiko, Yumi, dan Kenji terus melangkah dengan hati-hati. Udara terasa semakin dingin dan lembab. Sementara suara-suara aneh dari kejauhan membuat bulu kuduk mereka merinding. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya menemukan sumber suara itu. Di sebuah lembah kecil yang dikelilingi pepohonan raksasa, tampak sekawanan hewan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hewan-hewan itu menyerupai rusa. Namun tanduk mereka berkabang-kabang seperti kristal es yang berkilauan, memantulkan cahaya redup dari langit mendung. Mereka bergerak dengan anggun, sesekali mengeluarkan suara merdu yang bergema di seluruh lembah. Yumi yang seorang seniman langsung mengeluarkan buku sketsanya, mencoba mengabadikan keindahan mekluk-mekluk ajaib itu. Aiko, dengan sifatnya yang selalu waspada, mengamati sekitar, memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Sementara itu Kenji, yang paling berani di antara mereka, mencoba mendekati salah satu rusa kristal itu dengan perlahan. Ia mengulurkan tangannya, menunjukkan bahwa ia tidak berniat jahat. Seekor rusa kristal muda yang penasaran balas menatapnya dengan mata besarnya yang berwarna biru safir. Dengan ragu, rusa itu melangkah mendekati Kenji. Momen itu terasa begitu magis, seolah waktu berhenti sejenak. Namun, kedamaian itu tiba-tiba pecah. Dari balik semak-semak, muncul seekor makhluk besar berbulu gelap dengan mata merah menyala. Makhluk itu menggeram, menunjukkan taringnya yang tajam. Kawanan rusa kristal langsung panik dan berlarian ke segala arah, meninggalkan lembah dalam sekejap. Kini, hanya tinggal Aiko, Yumi, dan Kenji yang harus berhadapan dengan monster buas itu. Makhluk itu melolong keras, suaranya memekakan telinga. Tanpa pikir panjang, Aiko berteriak, "Lari!" Mereka bertiga berbalik dan berlari secepat yang mereka bisa, masuk lebih dalam ke hutan yang tidak mereka kenal. Adrenalin memompa jantung mereka. Sementara suara derap langkah berat monster itu terdengar semakin dekat di belakang mereka. Mereka tidak tahu kemana harus lari, hanya berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Di tengah kepanikan, Kenji melihat sebuah celah di antara bebatuan besar. "Ke sana," serunya sambil menunjuk. Mereka segera menuju celah sempit itu, berharap bisa lolos dari kejaran monster mengerikan tersebut. Dengan napas Torenggenga, mereka berhasil masuk ke dalam celah, tepat sebelum monster itu tiba. Dari dalam kegelapan celah batu, mereka bisa mendengar suara geraman dan cakaran monster yang marah karena kehilangan mangsanya. Mereka hanya bisa berpelukan erat, menahan napas, dan berdoa agar monster itu segera pergi. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, suara monster itu perlahan menjauh dan akhirnya menghilang. Mereka selamat untuk saat ini. Namun,
Ketika mereka mencoba melihat jalan keluar, mereka menyadari bahwa celah batu itu ternyata adalah sebuah terowongan yang menurun ke dalam kegelapan. Tidak ada jalan untuk kembali. Dengan pilihan terbatas, mereka memutuskan untuk terus maju, menuruni terowongan gelap itu. Setiap langkah terasa berat. Tidak tahu bahaya apa lagi yang menanti mereka di ujung sana. Terowongan itu berkelok-kelok dan terasa tak berujung. Udara di dalamnya pengap dan bau tanah basah menusuk hidung. Setelah berjalan cukup lama, mereka mulai melihat secercah cahaya di kejauhan. Harapan kembali muncul di hati mereka. Cahaya itu semakin terang saat mereka semakin dekat. Akhirnya, mereka tiba di ujung terowongan dan disambut oleh pemandangan yang membuat mereka terkesima. Mereka berada di sebuah gua raksasa yang langit-langitnya dipenuhi kristal bercahaya seperti ribuan bintang. Di tengah gua, terdapat sebuah danau bawah tanah yang airnya jernih dan berwarna biru kehijauan. Pemandangan itu begitu indah dan menenangkan, seolah mereka telah memasuki surga tersembunyi. Mereka mendekati tepi danau, kelelahan setelah berlari dari monster tadi. Saat mereka membasuh muka dengan air danau yang sejuk, tiba-tiba permukaan air beriak. Dari tengah danau muncul sesosok makhluk yang tak kalah menakjubkan. Makhluk itu adalah seekor naga air berukuran raksasa. Sisiknya berkilauan seperti zamrud dan matanya memancarkan kearifan kuno. Naga itu menatap mereka bertiga dengan tatapan tajam, namun tidak mengancam. Aiko, Yumi, dan Kenji hanya bisa terpaku antara takjub dan sedikit takut. Petualangan mereka di dunia aneh ini ternyata masih jauh dari kata selesai.